Pun kula terangno guys, kula sekali-kali nerangno masalah awaidu suwar. Awaidu suwar itu sing masyhur iku alif lam mim nggih, awal napa? Baqarah. Terus napa malih? Alif lam ra. Terus alif lam mim ra, terus Yasin, Toha, Ain, Sin, Qaf, Hamim, Kaf, Ya, Ain, Shad, terus Nun, Qaf, nggih sekitarnya. Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan. Meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya ya. Misalnya ngeten nggih, kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Soale angger ngono ngendikan Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Wis mulai ngarep nganti nguri. Sampai sing maca bosen. Bosen sampai muni ngene santri sing elek-elek. Mumpun suwe Mbah nek Allah langkung pirsa. Perkara agar urus di Allah alamu bimuratihi bidzalik. Maksudnya serau sanjinan kandhani mun ngertos nek Allah langkung napa. Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti jenenge Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya enggak ada yang punya. Jadi akhirnya duwene napa? Jalalain. Soalnya regane jutaan ya wis Jalalain ora paham mau maca napa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut mukaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau itu. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafadz atau kalimah itu enggak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar makna murad. Nggih, harus ada maknanya meskipun di luar makna murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Nggih niki mun niat ngaji Quran ya jenengan kudu siap mikir serius. Aja men arep-arep janji swarga ancaman apa neraka. Contone ngeten nggih. Kula contohno sing real tengene hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besare Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besare sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah, bapake Khalid, jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham, lakopane Abdul Hakam bin sinten bin Hisham, yang mbake min Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentare Walid ma huwa bikalamil bashar, ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil bashar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan Allah manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbabun nuzul innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar napa summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran iku apa ya summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran nazar maknane mikir. Summa nazar bareng dipikir-pikir gak tok summa abasa wa basar. Abasa ku merenggut. Sra enak kabeh ngomentari omongane Muhammad urwebot. Diarani omongane manusa aku luwih pinter iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu ndak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu ndak wahyu. Summa nazar summa abasa wa basar. Akhirnya sesuai ordernya. Summa tawalla napa? Wastakbar terus faqala in hadza illa sihrun yusar. Wa isibulane dekne terus tawalla niku mengo wastakbaru sombong. Akhirnya dekne ngomentari in hadza illa sihrun yusar. In hadza illa qaulul bashar. Pertanyaannya seperti ini, kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra, Nathar. Itu sewa larang-larang itu jenenge Musailimah. Untuk maca Musailamah, maca napa Musailimah. Bareng disewa ken nandingi beberapa ayat, iku mau iso sajake bener.
tapi tanpa kualitas makna. Ini sajake bener tapi tanpa kualitas napa makna. Nek tengene Quran kan wadzariyati dzarwa fal hamilati napa wikra fal jariyati isra fal muqassimati napa amra misalnya kan urut itu. Sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna napa wadzariyati dzarwa fal hamilati sak terus. Dene ora mau cerita wattokhinati tokhna demi perempuan sing nutu gabah wal khobizati khobza bariku terus gawe roti soe wes bareng ordere nyaingi alam nasroh laka sodrok ndekne ngarang ad-difta umat difta wa ma adraka ad-difta orang bener terus ordere meneh kon nyaingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil ndekne nggih karangan al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Dadi kowe roh penggane wong wedok iku tukang nutu gandum bariku terus gawe napa roti kowe roh kodhok iku apa mergo pokoke butuhe iku akhire iku ad-difta utawa matifta kon nyaingi alam nasroh laka sadra suwe-suwe wali tu muni ngene Abu Jahal barang kowe ku luwih stres timbang Muhammad. Muhammad stres iku Qur'ane iku jek apik ana maknane iku ora ana maknane. Mulane mangkel Musailimah iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwih gak napa gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi napa muftariyat. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim mim misli. Nak sak surat ra iso ya wis 10 wae bi asyri suwarim mislihi muftariyatin. Nak dhewean ra iso ora apa-apa wad'u manis tatatum min dunillah. Nak ra iso dhewean ya ngajak boleh. Mulane kiai ku kudu kuat Kang. Kiai pe disantet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mulane wong kiai kok disantet wedi ya urung pati napa kiai. Pemene cek ndonga wedi niku ora pati kiai. Wis biasa mawon nek santet nak mandi ya mandi, nek ora ya wis anggap ae nak mandi bebasno kok utang nak ber. Oh repot. Kulo riyen anyaran kiai sering dilengno kiai-kiai Gus biasane kiai pertama dijajal Gus disantet. Lah terus piye? Kedah maca ngeten-ngeten. Moh sini-sini wong. Ben ono bedane aku gawa Quran be ora dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Bodoh-bodoh pengiran mata ini ada dukun santai lah apa mata ini aku. Nah sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas kira-kira begini misalnya tosin atau hamim atau apa saja kira-kira begini kalau dalam dialek bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab misalnya abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf A, B, C, D, E, dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang, kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab apa? Babi bubab baban. Terus kok yang ngono-ngono iku. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, 1-2 huruf disebut untuk mewakili sekian majmu', sekian sekumpulan huruf. Paham sih kalau maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna murad, artinya tidak ada makna murad terus tosin niku tok iku piye, sin piye terus dadi dukun haikal ditulis. Lah iku dukun Kang, ampun ngoten niku pun. Paham sih kalau maksudnya? Artinya secara lughat iku iso dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abatasa saja. Kalau belajar tajwid misalnya kamu harus belajar babi bubab, tati tutat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknane Quran. Lagi sing tamparan bagi kita. Lah kalau sampean tanya apa orang kafir bisa paham Quran Gus? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar. Sinten? Umar. Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lha apa mateni Muhammad. Dulurem dhewe saiki katut Muhammad diparani. Adik kandung diparani pas sampai Khobab bin Arad beberapa sahabat
maca Quran Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Kon baleni Mbak Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar, ma huwa bi kalamil basar. Ini pasti ndak kalamil basar, ini ndak iman deh. Karena paham ma anzalna padahal dia masih napa? Masih kafir. Lah sing lucu Walid. Walid itu gento Kang bapak Khalid. Mulane Khalid wis dadi panglima perang lah ya rontok. Wong anake sinten? Walid. Khalid bin Walid bin Mughirah. Niku nakale pol. Nakale pol niku Quran niku ngendikan Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda. Mboten niku lho sing ayat setunggal. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim mannail lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Iku wonten songo lho mboten. Pokoke jare tafsir-tafsir songo tapi urung tak hitung. Songo nek mboten songo pitu jare. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim mannail lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Angkana dat. Pokoke songo nggih. Muhammad kowe aja anut wong sing tukang sumpah. Halaf iku tukang sumpah. Kullah halafin mahinin sing orang itu hina. Kullah halafin mahin hammazim masya. Hammaz itu tukang melecehkan orang lain. Masya'in yang sering berjalan dengan membawa adu-adu. Woe tukang fitnah. Masya'im binami. Manna'il lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin terus meliwati batas. Athimin banyak. Anjen Quran itu hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. Nak cara fikih ngarang kitab kan al awal asani asalis arabi atau awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Lepas zanim tersinggung Walid. Miso-miso dene. Parani mboke diparani, mbok iku ibu. Bu. Muhammad tuh nyifati aku songo iku bener kabeh, aku ya paham. Pancen aku wong kurang ajar, aku iku tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali sitok. Yaiku Muhammad nyifati aku iku zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad ora ngarah bodoni lucu kan, padahal dene kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail. Kowe ora iso lho belajar. Ora iso. Ayo sapa sing hafal ayat iku terus belajar sak tafsire. Zaman niku ora ono Jalalain, Kang. Ora ono Jimbrak, ora ono. Zaman niku dene paham. Zanim maknane ngaku-ngaku. Zanim da'in lin nasab. Dene ku nasabe akon-akon. Padahal Mughirah iku mimbani Makhzum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat, Bu. Kok darane mau ngaku-ngaku tok? Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni, ibuke diancam. Mboke lu tak pateni. Mergo sifat songo iku aku sing 8 paham kecuali sitok. Pancen tak akoni kesalahanku iku 8 iku. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak ngarah goroh, dene ngomong Muhammad iku ora ngarah goroh. Jadi wala tuti'kullu halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Akhire ibuke ngaku ngene lho, Cung. Bapakmu ku impoten. Cerita kok elek ngono. Bapakmu ku impoten. Impoten ra iso ngeloni aku. Aku iku dunyane ku akeh, dunyane bapak ama akeh nasab terhormat. Famak kanat nirro'iyah min nafsi. Akhirnya aku iku dipajangi tukang angon. Pokoknya butuh itu anak. Ya kue iku. Mulane kowe darani kuras dinyek Quran mau ngaku-ngaku. Fa'abu katil karroi bapakmu tukang angon iku. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Iku kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Lha Quran ora sekedar bener kan, note ku yo enak. Nak wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan. Ngomong bener cek nganggo nopo? Sajak. Nak ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Iku nganggo nopo? Sajak. Misalnya ngomong bener kan Walid itu pendusta, Walid itu ngene kan gampang.
Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tem ngangge saja wala tuti' kullahallafim mahin hamazim masya'im binamim mana'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Cek nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Nangis Walid. Waduh, jebule aku ratu suku Quraisy ta. Mergo bapake napa? Impoten. Mangkel sekolah mboke. Bu, kok iso aku darani wong Quraisy mok sekedar akon-akon. Cek ceritane piye? Ora tak pateni jenengan. Wong Arab. Ngaku mboke. Cung bapakmu sugih tapi apa? Impoten. Inin, ana kiai maca anin. Inin iku napa? Impoten. Iku Quran. Dadi wong kafir iku iso paham. Mergo umpama wong kafir gak paham, Allah gak ndek alasan nyalahno wong kafir gak iso angen-angen Quran. Piye pas Quran turun niku khitobe kadang wong kafir. Mu jelas to kul ya ayyuhal kafirun ya la a'budu ma ta'budun. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna. Apa laku lek sampean. Lha aku iso nyontokno akeh, kurang akeh. Lha iya kul ya ayyuhal kafirun khitobe sapa? Wong kafir, mergo berharap supaya Islam. Misalnya kul huwallahu ahad pertama ya gara-gara wong kafir mat. Kita ini sering punya Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah, pangeran kok apa mat? Mereka memikir Tuhan tuh ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Terus Allah nurono kul huwallahu ahad, Allahus. Terus wong kafir paham. Berarti hebat mat pangeran. Mergo bahannya ndak materi. Ya kasih Islam. Pertama takwane kurang ajar. Coba lah Mat, kalau kita ini biasa punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita, materinya dari apa? Amin dzabin, am hajarin, an fiddatin, kita kok dari emas atau dari perak atau dari batu. Kanjeng Nabi kon nerangno kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ya akeh sing iman. Mulane kan ora paham Quran kudu isin, tapi alhamdulillah kita ora wong Arab. Dadi dia alasan mergo kita ora nduwe. Ora wong napa? Arab. Semono wae sebentar takoki pangeran, "Marab buka." Basa Jawa mawon. Takoki, "Wawan nabi kamu basa Jawa mawon." Ah, gendingan mungkin akhir sing ra iso bingung. Akhirnya takok pangeran Gusti wari basa Jawa. Anake wali tenan yo latihan mbek wong iku. Mungkar nakir malaikat ka ngadepi mungkar nakir gampang pun. Penting sampean mukmin ikhlas wedi wek sampean tutup wedi. Kemane sampean hafal Quran tambah wedi. Mungkar nakir disentak nggih wedi. Masyhur teng kramate Sayyidina Umar. Habib alim nak cerita niku masyhur termasuk kramate Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pas Umar kapundhut iku donga juk muka syafah, kepengin roh mletene Umar tok akhirat ta ora. Mletene ngono ning donya tukang nyentaki wong tok akhirat ta ora. Jangan-jangan nak ketemu kanakir jijing wedi mulai. Walhasil Sidina Ali iku muka syafah roh pas Umar ditakoki mungkar nakir. Kanakir teko dengan wajah sing duha ilani, wajah menakutkan. Digambarkan matane kaya kendil sing terbakar merah. Tekodek disewentak sampai Umar. Kamu tahu menghadapi siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Maksudnya aku ini temannya Muhammad kekasih. Kau sing sopan be aku. Mirip mungkar nakir. Disentak toko pertama disentak. Malah jadi Sidina Ali nyentak kok nganti tok akhirat. Jadi mungkar nakir disentak sampai mbek sinten? Umar. Matur pangeran Gusti niku kok nyentak kula padahal kula sesuai prosedur. Sebab pangeran didhawuhi mulane wong ndek kira-kira mosok ngadepi kancane kekasihku mbok padakno mbek wong liya. Ah macak sing apik, macak. Akhirnya takoke ngapunten. Wah karena akhirnya mending ngapunten. Astah seramutu ternyata. Wah repot. Ya karena malaikat itu ya hambane pangeran. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanadnya tenggene tafsir Ibnu Katsir itu masyhur itu barokah surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari nopo riwayat kabiron an kabirin, kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang akan saya ceritakan.
Di wonten tiyang lu apal surat Tabarok, apal lanya, nganti mati gak lali. Eling-eling ya, dadi apal Tabarok aja nganti pas sampai mati lali. Orang ini banyak dosanya. Misalkan kalau nggak percaya lihat di tafsir Ibnu Katsir di bab surat Tabarok. Itu muamin fadhaili surati Tabarok kan sumiyat hadis surah al-waqiyah al-munjiyah. Napa al-waqiyah al-munjiyah, munjiyah yang memberi keselamatan. Al-waqiyah bisa menjaga dari siksa napa kubur. Mungkar nangir teko wong iku ape digebuki. Karena dia nakal, bulet. Walhasil terus surat Tabarok itu menjelma jadi apa ndak tahu, pokoknya Mungkar Nakir dimaki-maki. Mungkar Nakir, kamu tahu saya siapa? Ya tahu, kamu itu anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Pokoknya di situ semua mukhatabnya yang perempuan karena dari kata surat. Sehingga anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Kalau kamu menyiksa dia, berarti nyiksa saya. Saya ini ada di dalamnya karena dia hafal Tabarok. Tapi jaman karena masalah dekne nakal aku kudu jotosi dekne. Iya tapi masalah aku ning jero nek nek jotosi kena aku, berarti kira sopan mbek kalamu. Buantah-buantahan. Jare Mungkar Nakir, ya wala uhibbu isaataki. Aku yo ora seneng eleki kowe kalamu, aku yo ora wani. Yen ora wani ora usah siksa. Wah, bingung Mungkar Nakir piye iki? Enggak bulete kudu disiksa tapi dekne hafal Tabarok. Iku Tabarok tok lho, Kang. Wes. Wah, saya ngapal 114 surat di Quran pinten nggih, Pak? 114 ya. Wes 114 sing lebokno kulhu muawidatan macam-macam. Apal surat sitok Baqarah nu marem Kang 2 juz setengah. Sitok dari kulhu agak tunggale. Akhire yo wis ngene wae. Matur pangeran, piye-piye aku nyeksa wong iku ya perintahe pangeran. Aku rawani kuwe sebagai kalamu wah ya aturane pangeran. Wis saiki aku ora di keputusan. Mungkar Nakir sing mletene kono iku iso ditalokno. Wis saiki matur pangeran. Matur pangeran karena sudah di depan Tuhan, Mungkar Nakir rawani ngomong. Guayane ngono ora wani ngomong. Sing jare duwe godo wong dituthuk remuk sak walang-walang. Saya tuh tidak pernah bayangkan Mungkar Nakir yang seperti itu. Sampeyan kadung bayangno ngono insyaallah ngalami seperti itu. Kula mboten nate ngalamno bayangno Mungkar Nakir seperti itu enggak. Mboten nate. Kula bayangno teko disambut secara baik-baik. Aku lagi kiai nek cerita wong karno angkur, nggo godo wong dituthuk sak walang-walang. Saya cok rangkil mboten kula mboten nate bayangno. Ngenyak wong mboten kula bayangno. Nek sampean bayangno ngoten nggih monggo nek akan kejadiannya seperti itu. Akhirnya matur pangeran, Gusti can iki ora sopan ya. Makhluke jenengan setunggal iki ora sopan. Wong kula karuan kalamuka ape dituthuki. Iya Mungkar Nakir, kowe wani mbek kalam. Muti angin nakal Gusti. Ya tapi masalahnya gawa kalami, wong iku gawa Qur'anku. Bos poe bantah-bantahan terus Allah menangno surat Tabarok. Isfa'illah, ya kowe nyafaati wong iku. Mungkar Nakir mire ora usah kowe ora aja ngurusi wong iki urusanku. Disafaati. Mulane terus tren wong do ngapal surat napa Tabarok. Tapi nak wong lelape disiksa iku ape mati lali. Mulane ngapal pas sampai mati wae. Tapi ini nyata. Mulane masyhur wonten riwayat fa'in napa jenenge la subhanallah la taghurrannakum hadhil maskhif al muallaqah fa inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Sebagian riwayat fa inna Allaha la yu'adzibu qalban fihi bi'a'un lil Qur'an. Kowe kok aja geman hanya terlena karena Quran itu sudah dimushafkan, kemudian Anda tidak menghafalkan Quran. Kamu harus hafal Quran sampai ada di hati Anda, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada. Ya logikane gampang, Kang. Mungkar Nakir kok nyiksa wong hafal Quran si apal lho syaratnya ora pas semaan ning donya tok, nganti mati ku apal. Kan gak sopan mosok ana kalamu wah disiksa. Lan iki bayangno semaan sok ben ngarepe pangeran, Kang. Aja men ngarepe wong sekali-kali bayangno tetep apal nganti sowan pangeran. Ya minimal kalau ijazah, minimal kita tahu khatam Quran fi sholat. Kalau mau nate, mungkin sampean durung nate. Buatan semaan Kang, ya ora usah makmum. Saya itu pernah ngatam Quran fi sholat itu 2,5 bulan. 1 hari kira-kira itu 2,5 lembar. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Gak paham maknanya ya tak ulang lagi. Kalau sampean kan tidak ada urusan dengan makna, malah penak, malah cepat, malah aman, malah lancar. Giyebut saya okay. Kalau mulai kalau mboten lepat itu sekitar awal Jumadil Ulam, Jumadil awal akhir Rejab ruwah poso. Pokoke kalau khatam niku poso akhir.
Guling-gilingan Gusti niki kula setor Quran mbek jenengan, mbek guru nate, mbek bapak nate niki kula setor mbek jenengan. Ngersalah ki kula baleni, sak rakaate ki kula baleni. Nggih kula jagani wae tak nggo nantang mungkar nakir wae maksude wae kira perkara nak sowan mungkar nakir. Nggih kula pun siap-siap mboten bayangno sing nggawa godho niku lho. Kula dadi pun niku mboten kula bayangno. Saya yakin dia akan baik-baik saja maksudnya. Nah ini gaya tak omongi, saya tidak pernah bayangkan Anda seperti itu. Berlakulah seperti itu sama orang-orang yang membayangkan Anda seperti itu. Saya enggak. Mesti ini balik malih. Jadi kalau sampean memahami Quran itu bisa. Buktine tiang kafir yang berdua itu sering Islam mergo ngrungokno wacanan Quran termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Masyhur kang tenggene Mekah lho, ketika Nabi baca Quran di depan umum itu orang kafir pun mau iman. Masyhur itu ketika Nabi duka itu karena mau sholat dihalang-halangi teng Ka'bah. Nggih, terus Nabi maca Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun basyira wa nadhiru itu Abu Jahal, Walid, Utbah bin Saibah, Rabi'ah semuanya mendengarkan. Wah, Muhammad itu hebat. Itu tertegun semua mendengarkan Quran ya. Bareng mulai ayat ini mereka kaget. Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adiw wa samud. Fa in a'radu kalau mereka menolak Quran faqul anzartukum maka peringatkan Muhammad kepada mereka anzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adiw wa samud. Mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Ad dan Samud. Niku Walid bin Mughirah, orang-orang Bani Quraisy. Langsung mulutnya Nabi lu ditutup ambek lesane, ditutup sebagai bentuk hormat. Unasyidu kaya Muhammad bin Rahim. Kuffa anna ya Muhammad. Mat aku elek-elek ngene jek dulurem padha-padha wong Quraisy. Macam Quran aja mbok terusno. Mergo ngerti bacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi sa'iqatam misla sa'iqati 'adiw wasam. Mereka faham kalau ini enggak main-main. Dari ini nunjukno nak Quran itu bisa difahami. Karena enggak mungkin Allah ngendikan ning gone wong Mekah kemudian dengan semua lafaz yang tidak bisa difahami. Paham sing kula maksud ya? Nah, karena kita sekarang problem kita kan kita ndak orang Arab, enggak tahu ngaji. Orang ngaji ya mau ngaji tarekah, ngaji wiridan. Kan ya ora detail alim. Sing alim kadang ora ahli Quran, mau ahli fikih kan ruwet. Kita ini ngalami sekian problem. Bariku terus diutang di masalah macam-macam terus. Was tambah bulat meneh kan, tambah bulat terus. Bariku proposal gak cair, bingung meneh macam-macam lho. Ndek jago bupati kalah, macam-macam mas rembulet. Nah, kula alhamdulillah ndak ngalami itu semua, dadi rapati bulat kula. Jadi cara kula niki mun tengah-tengah. Kita ya yakin nak awal surat itu gak bisa dimaknai. Tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibnu Abbas seperti itu. Kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf kamu harus menguasai A sampai Z. Misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z. Lah kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai ba, alif sampai mim. Karena alif, lam, mim, nun, wawu, lam, mim itu khasnya wong Arab. Lam, mim kan sudah huruf akhir. Napa lam, mim, nun, wawu, hamzah ya. Nah, makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafaz yang disebut nak ke awal akhir. Misalnya Yasin pakai huruf akhir ya. Terus alif huruf napa? Awal. Terus misalnya ain punya kelebihan huruf halak itu ada beberapa khas-khas yang bisa diduga kira-kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Meskipun tidak ada al-ma'nal murad, makna yang dikehendaki. Yang dikehendaki ya majmu'nya tadi. Kalau kamu ingin baca Quran atau baca buku, maka kamu harus menguasai A sampai Z. Maksudnya A sampai Z bukan A, B, C sampai Z. Ya kira-kira seperti itu. Ya maksudnya maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata. Paham sih kalau maksudnya? Nah, jadi cuma tafsir Jalalain karena dia tafsir ringkas, dia tidak mau resiko. Kira-kira penggemar sampean-sampean ini kiai, jadi pokoknya Allahu a'lamu
bimuratihi bidzalik. Sus ngono ae kok repot pokoke mulai ngarep nganti guri. Tapi sebenarnya Imam Suyuti itu hanya ketika ngarang Jalalain bilang begitu. Di kitab-kitab yang lain yang besar tidak seperti ini. Nah, karena jenengan tidak punya kitab itu, ya milih yang punya saja. Gitu. Bismillah iki wae kok repot apa? Kok repot ya milih sing apa alam napa? Bimuratihi bidzalik. Jadi paham gitu. Terus niki peringatan ke jenengan kula. Terus Quran itu bisa dijelaskan. Lan ngantos sak mangke niku tiang-tiang kafir sekalipun mboten saged Kang. Seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris di Vatikan seperti itu. Barokah Quran bahasa Arab niku sudah luar biasa. Makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pinter bahasa Inggris yang ngajar S3 di Belanda, di McGill, di Kanada. Itu sekarang tuh paling bangga Kang. Quran ijek bahasa Arab paling bangga. Karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari teks Injil yang bahasa Ibrani sudah kesulitan. Injil tertua ditemukan tuh 400 tahun Masehi. Padahal Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Sementara Quran sekarang sudah 1437 masih bahasa Arab. Jadi gampangane cara nerangno Quran iku gampang. Muhammad wong Arab, kalam wae bahasa Arab. Lah misale kan terangno, Yesus iku wong Ibrani, Injile bahasa Indonesia. Basa Jawa. Kok ning Papua ya basa. Wong kon golekno sing bahasa Ibrani ndi? Pokoke ana. Lah ya ning ndi? Pokoke ana. Lah lucune dicari di Ibrani saja di Israel sana. Ya wis ra ono sing ning negara bahasa Ibrani wae. Lah ya barokah je asli wae, sekedar asli bahasa Arab wae wis ketok asline, paham iki lho maksud. Paham ya? Apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti otentik napa di musaf. Mun kula saiki tak nerangno wa yuqimuna shalat. Salat ya sama. Salat itu apa ya? Salat itu ya baca Fatihah bahasa Arab Kang aja koyo wingi sing wong iki Malang tadi sing basa Jawa. Malang apa Jombang? Malang. Kula paling tak kenang salat bahasa Arab niku tak eling niku seorang wartawan ngeliput kerusuhan Gaza Palestina nih. Dia itu bisanya bahasa Inggris, dijak bahasa Arab ora iso. Sing ngomong wong Arab jurnalis Arab. Kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab. Walhasil ya sudah seperti itu. Suatu saat salat maghrib, si wartawan tadi ngimami maghrib. Ngimami ya fasih deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saldene tradisi ini NU maca kabiron rodok banter. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terkipe bener. Makmume langsung kaget. Wong iki jare muni ra iso bahasa Arab kok terkipe bener. Terkipe gramatikal Arabe kok bener. Misale mubtada ya rafa, engko nak hal ya nasab. Wis pokoke bener kabeh. Misale at-tahiyatu kan rafa mergo mubtada, al-mubarakatu rafa mergo sifat, at-thayyibatu ya rafa mergo. Pokoke bener kabeh. Bariku diambung, kowe cek sopane ngaku ora iso bahasa Arab padahal kowe salat nganggo bahasa Arab kabeh. Terkipe ora ono sing salah kan. Umpamane caci cilik anane apalan. Lah iya barokah salat iku bahasa Arab. Wong sak donya iku kembar salate, Kang. Ora kok wong Jawa. Artine lha iya umpama salat iku gak kembar repot, Kang. Sampai anak salat ning Palestina atau ning Arab dianggap wong umek-umek numpak mantra, Kang. Oh iya disterilno mbek wong Wahabi cara salat basa Jawa. Salat kok maca mantra. Tapi barokah salatku bahasa Arab, wong Jawa sing ra paham lah ya muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Meskipun kadang salah tempat nangise, gak masalah Kang. Lah kan ra roh artine, pas fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim no wangis padha. Wong Arabe bingung fabasyirhu kok nangis. Padahal maknane fabasyirhu berilah berita gembira. Terus gak masalah, salah nangis juga masalah. Yang penting kan tetap nopo bahasa Arab. Ya paling problemnya kan salah nangis wae, misalnya gak pas no posisi nangisnya itu ora pas. Mulane ora usah nangis Kang, nek maca Quran ning Arab ngrungokno makmum ora usah nangis. Kadang imame maca ayat tentang berita gembira, mulane tenang ae. Tiwang nangis keliru, guyu keliru wis menang ae. Saya sukut salamah, supaya menang iku selamat. Ora usah ngambil apa sikap.
Apa guyu nang ayat susah, apa susah nang ayat bunga wis meneng ae wis. Dadi kula cara kula ijtihad ana Quran kemungkinan napa maca salat kemungkinan basa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu enggak beda dalam hal masalah napa salat. Salat itu sama semua. Sak dunya sami. Paling kadang-kadang wong NU nyoal sudes ra maca bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara napa? Perkara napa? Bismillah, kok paling ketua KBI bilang, yo moco tapi ra banter, sing wis mbok pilih oleh jawab terserah. Ya. Tapi kalau nanti teng burine pas iku yo ora krungu ya, padahal nganggo mic. Mulane kula. Tapi sudah nanti diundang teng Surabaya maca bismillah. Ya sudah sing terkenal teng Masjid Akbar Surabaya maca bismillah. Ternyata dia aja takut juga ditanya, "Lima ada taqra bismillahirrahmanirrahim?" Jare. Khaufan minal fitnah, jare aku wedi fitnah. Wedi juga dene ambek wong Surabaya. Sudah sih semua jodoh, kamu wes kaget, siap-siap tamu bismillah. Jebule maca napa? Bismillah. Jadi do kaget do, kok maca napa? Bismillah. Ya bagus lah. Gelem napa maca napa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya tidak pernah mengatakan itu madzhab Wahabi, yang baca bismillah madzhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim itu di atas periode itu, kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim, ya tahu kalau kunut itu madzhabnya Imam Syafi'i, tidak kunut itu madzhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah, kunut NU, ora kunut Muhammadiyah. Yo repot, kita sebagai orang alim ora roh kang ngono iku. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah ya. Imam Syafi'i NU ora ono kang ngono iki ora ono kok acuh sakniki acuh. Pi kula nu mboten nate roh ngoten mboten nate. Niki NU mboten roh kan. Kula kan ya wong alim kan belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabi'in anaknya baca bismillah terus dimarahi sama bapaknya. Cung shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahadam minhum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan saya tidak pernah mendengar. Memang di riwayatnya itu falam asma, saya tidak pernah mendengar satu dari mereka sing yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fatah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Nah, soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca. Mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas bahasanya falam asma saya tidak mendengar. Sehingga biar tidak resiko kata Imam Syafi'i ya baca saja bismillah orang modal wae orang bayar kok gegere ra karuan dari Imam Syafi'i ya sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi yo napi Kang saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi. Khusus Fatihah kalau sama enggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Quran terbitan Arab Saudi mushaf mushaf terbitan Arab Saudi. Khusus Fatihah itu bismillah itu ditulis ayat 1. Alhamdulillah ayat 2. Artinya kalau bismillah ditulis ayat 1, alhamdulillah ayat 2, berarti bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh Kang. Kalau selain Fatihah enggak bismillah itu enggak dikasih apa? Nomor. Kalau khusus Fatihah itu bismillah dikasih 1, alhamdulillah 2. Lha iku hebate pemerintahan Arab Saudi. Masya ngono lah dekne tunduk mek riwayat. Piye-piye bismillah iku istilah pangeran iku walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah iku kudu 7. Nah, 7 gelem ra gelem kan bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mergo nek ndekne ngurangi bismillah bingung golek nanti sing 7 iki. Makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Lah anak surem macane Quran sing murattal teng sidi-sidi lucu. Dadi ra gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa? Bismillah. Lah suarane tapi beda. Sudah sing ngoten dadi ana sing urun napa?
Bismillah. Dadi dia mau maca tapi wong liya kon maca. Maksudnya piye ora roh. Tapi ya itu tadi baiknya ijma seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa? Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis Bismillah. Itu pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya enggak se ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang. Ono khilaf sitok maca Bismillah sitok ora, amatir Kang. Mboten seperti itu. Tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah. Sing terkait napa? Bismillah. Karena riwayatnya itu falam asma ahadam minhum saya itu ya saya tidak mendengar. Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang, sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa tidak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Tidak, sampean saya tanya, imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius, ngaji mondok rahatam gitu. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40, bisa saja yang dua itu kopok. Tidak dengar memang karena kopok. Atau yang 4 omong-omongan, nggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih-fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih. Yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in. Memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan. Dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Mungkin wis mbulet mikir tanggal, wedi bayar BPKB sesuk macam-macam ono wong ngaji wis mbah. Sembang sumpah ngaji ngono suka mbah. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman. Meskipun yang mendengar tidak paham. Atau orang lain tuh paham, padahal gurunya buruk. Karena otaknya sudah baik. Omongan keliru paham. Wah itu malah hebat. Wong pancen wis pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i. Ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Orang-orang idealis. Kalau ada tetangga saya mati yang tiap malam lihat TV, ngorok, habis itu bangun subuh, sudah subuh gak jamaah. Itu kan, Gus kenapa Anda muji suami saya itu orang baik, padahal malamnya itu mesti lihat TV, ngorok, tidur. Ya itu kan orang baik. Selama ini kan hanya dibilang dia tarokat tahajud. Dia taroka qiyamal lail. Kalau saya bilang huwa tarokal ma'asyiya kullaha. Karena tidur tadi. Susahnya apa sih husnudzon itu? Memang gara-gara gaya dia begitu kan taroka tahajud, wa taroka qiyamal lail. Tapi juga harus kamu ingat, wa taroka dugem, wa taroka kada wa kada. Karena yang dikatakan taat itu tarkul manhiyat. Orang yang taatnya pas-pasan tarkul manhiyat pakai terjaga itu kepikiran. Misalnya ada dangdutan atau ada tontonan apa, lihat dak. Tapi kalau tidur kan bangun sudah selesai. Makanya ada wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari. Kata Imam Ghazali, hatta inna khaira ibadatim an-naum. Suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur. Karena kalau bangun ngayal, ketemu orang hasut, ribet. Tapi kalau tidur kan enggak. Lu tidur tuh hebat.
kenapa tidur itu menjadi keramat? Ru'yal anbiya wahyun. Kalau tidak nabi, ru'yal mukmin itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Itu ada ulama nganalisis gini, kenapa tidur itu objektif? Orang tuh kalau terjaga itu otaknya kan pakai versi Allah tuh diajari. Bayangkan jadi kiai besar terus semua orang hormat. Bayangkan kiai besar semua orang tunduk, istrinya banyak, taat semua, rukun semua kan ngayal-ngayal. Terus presiden semua, apa pokoknya ngayal-ngayal. Allah itu diatur kayak dunia miliknya. Surga juga diatur, dia masuk surga yang ini kayak tadi kata milik banyak. Tapi kalau orang tidur itu kan nol. Dia tidak punya ikhtiar sama sekali. Nah barokahnya tidak punya ikhtiar sama sekali ini, kalau Allah mau ngasih ilham atau busyra, itu orisinil. Makanya saya ini jarang wiridan habis sholat, tapi kalau sama tidur tuh wiridan saya banyak. Ini bukan pamer, bukan. Saya sampai apal doa-doa mau tidur. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabb kulli syai'in khaliqul habbi wa nazzala tawratu injilu. Wah panjang. Allahumma amantu bika wa da'tu jamila amal jawami. Gara-gara baca ilmu tadi. Orang habis sholat wiridan, habis itu jalan-jalan. Ketemu orang cantik terus nyesel. Di rumah enggak kayak itu. Apa pokoknya masih banyak masalah. Tapi kalau orang mau tidur, wah ini kalau keterusan bangun-bangun ketemu mungkar, nyakir. Kalau takut mati, tahu-tahu dibaca orang, kita tidak bisa ikhtiar. Apapun itu riskannya Masya Allah namanya tidur. Tapi kita berani karena tawakal sama Allah. Nah itu kalau kamu bisa mengenalkan itu tidur kamu dengan kualitas juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan. Saya itu pernah tidur, ini cerita ke sampean. Tidak sering tapi pernah. Belajar kitab sak nomornya itu tak lihat. Itu persis. Dia hanya ingin meraktekkan itu. Ya karena tadi kalau betul ru'yal mukmin itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan. Makanya ada anni arafil manami anni atbahu. Makanya ketika Said Muhammad cerita, kalau ada kritikus tentang kitab Madaih, karena kadang pakai cerita ru'yal kafir, itu kata Said Muhammad, di era sebelum Rasulullah SAW, itu semua ru'ya itu orisinil. Ketika Fir'aun mimpi bahwa ada an-naron akhraqat baitahu, terus ditakwil anna waladan min awladi bani Israel ahlaka mulkahu. Akhirnya nyata apa enggak? Nyata kan? Padahal itu ru'yal kafir. Fir'aun mimpi ada nar sing akhraqat baitahu, terus ditakwil ada waladan min bani Israel ahlaka napa? Mulkahu. Nyata padahal itu ru'yal kafir. Zaman Azizu Misro mimpi ini aros apa bakaratin siman. Itu juga nyata padahal ru'yal kafir. Sehingga di Dalailun Nubuwah Imam Bukhari sendiri memasukkan komentarnya Heraklius. Di kitab-kitab Madaih juga memasukkan komentarnya Nasturo, Bukhairo memasukkan. Nah, lagi-lagi ini pentingnya ngaji. Tapi kalau Anda tidak ngaji, wah ini omongannya orang kafir, Mas Layu tamatu qaulu gini-gini. Lagi-lagi ini barokahnya ngaji. Jadi barokahnya ngaji kita tahu mana duduk perkaranya, mana yang harus musaddaq, mana yang harus mukadzab. Jika kita ngaji disebut al-jarh wa ta'dil. Nah, saya mohon semohon-mohonnya lah bahwa Quran ini kita bawa dengan semua perangkat ilmu. Terakhir saya cerita ilmu balaghah. Ilmu balaghah juga penting. Misalnya secara lahir orang kafir itu misalnya tidak sumun, tidak bukmun. Tapi barokahnya la yasma'ul haqqa disebut bukmun misalnya. La yatakallamu bil haqq, la yasma'u. Akan itu kan ada sumum, bukmun, umyun. Sumun berarti apa? La yasma'ul haq. Bukmun la yatakallamu bil haq. Umyun berarti la yubsirul haq. Sehingga nanti kalau ada ayat wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira abadat tauhid. Andaikan tidak ada fakta, ada kaum tertentu yang dijadikan khanazir, kita masih bisa pakai tasbih. Tasbih balik adalah yang ada itu tasbih dibuang. Kalau orang dermawan level 6 mungkin orang bilang masih zaitun kal bahr. Tapi kalau levelnya 9, 10 orang akan bilang zaitun bahrun. Kalau ganteng masih pas-pasan zaitun kal badri. Tapi kalau sudah kayak Rasulullah anta syamsun anta badr. Nah, pentingnya ilmu itu adalah ketika ada ayat yang dohirnya misalnya ada tadi wajah alamin humul qiradata wal khonaziro abadat tauhid. Ternyata misalnya kalau itu fakta ya sudah selesai kan berarti itu hakikat. Tapi itu misalnya tidak fakta, kita masih bisa mentakwil dengan ekulubuhum atau apalah
mentalnya mislul khonazir mislal kiro. Tapi kalau kita tidak ngaji balaghah, semua lafaz kita anggap apa? Tekstualis dan kita anggap hakikat, berarti terus nganggap pernah ada periode yang orang itu dijadikan seperti itu. Nah, lagi-lagi yang nyafaat itu semua adalah ilmu. Ya, jadi ini sekaligus mohon bab ini ijazah kitab muwafaqat supaya semuanya dapat dan dapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes. Ini saya baca ilmu usul fikih saya supaya semuanya dapat ijazah dari Habib Said Al-Akhir Al-Munawwar. Bismillahirrahmanirrahim. Fahiya tahmilul jamma al-ghafir dhaifan wa qawiyya. Jadi agama ini menanggung orang yang dhaif juga orang yang kuat. Yang kuat diwajibkan zakat. Yang dhaif sebagai mustahik zakat. Artinya apa? Agama ini semuanya diuntungkan. Terus muti'an wa asiyah. Terus wataku tuhum bi khazaimihim min qadan wa abiyya. Wa tusawwi bainahum bi hukmil adli syarifan wa daniyah. Wa tubawi uhamilaha fid dunya wal akhirati makanan aliyah. Wa tudrajun nubuwatu baina jambaihi wa illam yakun nabiyya. Watul bisu al muttasifa biha malbasan saniyah. Hatta yakuna lillahi waliya. Ini kata beliau, orang yang ilmunya cukup, itu kata beliau dijamin hatta yakuna lillahi wali. Karena tidak ada orang yang syafaqah sama umatnya Rasulullah SAW kayak orang alim. Saya itu sering dikomplain. Kata Imam Abu Hasan Asyadili fi mukasyafatihi, beliau ketemu Nabi Muhammad SAW, satu ketemu Nabi Nuh. Kata Nabi Muhammad, gak Nabi Nuh, andaikan kamu tahu, anna fi aslabil kuffar, man saya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Kamu tidak akan mendoakan mereka la tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Nabi ketika dihujat kayak gitu di Abdul Yalil, di Taif, itu kan sampai Malaikatul Jibal bilang, kalau kamu mau Muhammad, kalau kamu mau ya Rasulullah, mereka akan saya habiskan. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya belum iman, tapi nanti anak-anaknya iman. Kita tahu kan Abu Lahab punya anak Darro, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Walid yang kayak gitu getol Nabi punya anak Khalid. Kayak apa sabarnya Nabi, Kak? Seperti sabarnya kiai-kiai di Indonesia. Bapaknya itu gak poso, ya ora salat. Anaknya itu TPQ. Gara-gara anaknya cilik poso itu njuk gendong bapaknya. Sesuai bapaknya izin melok poso. Saking harunya melihat anaknya puas. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak, itu solehnya minta ampun. Saya tidak tahu ketua pondok apa berdarah, mondok di Rasulullah. Itu termasuk min ajal italamitihi, Abdullah bin Ubay. Punya anak Abdullah juga namanya. Sampai ketika ya Rasulullah bapak saya itu meninggal. Tolong dikasih syafaat. Ya. Saya ingin kafannya itu jubah jenengan. Fanaza jubah tahu, dikasihkan. Tidak sekedar itu. Tolong ludahi ya Rasulullah biar enggak. Diludahi kan. Sampai Umar itu, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat? Abdul bin Ubay ngomong gini. Enggak pernah ada. Ya nanti saya mintakan maaf ya Umar. Tapi kata Allah, intastaghfir lahum sab'ina marrah falaya wa sa'azituhu ala sab'in. Kalau 70 enggak bisa, nanti saya tambah. Itu karena ngergani anaknya. Kata banyak ulama mengatakan aslama bi ra'fati Rasulillah wa bi ahwali Rasulillah itu alfun min ahli baiti kaum. Jadi gara-gara sikapnya Nabi yang simpatik, orang kampung yang gengnya Abdullah bin Ubay itu menjadi Islam semua. Wong kok apike gitu, orang kok sebaik itu Rasul. Haru. Artinya gini, ada bukti bahwa anaknya orang enggak karu-karuan itu ya bisa mondok. Bapaknya enggak bisa baca Quran, anaknya hafid. Pas di wisuda itu nangis. Nangisnya karena dulu saya itu baca Quran aja enggak bisa kok anak saya hafid. Nah, roja ini loh yang menjadikan kita semangat, tetap enggak frustasi nyai di Indonesia. Karena Nabi ketika melihat kafir harbi saja, Nabi tetap menghentikan bal arju. Saya berharap ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Nah ini sekaligus supaya saya di sini ada gunanya. Andai kan undangan ini salah juga sebagai kafaroh, kesamit kafaroh semuanya. Saya baca muwafaqat karena saya pernah virtual sama beliau nerangkan usul fikih. Saya juga bingung kayak dua orang yang ngatur saya ini. Tapi saya senang sama usul fikih. Saya baca semoga ini barokah sekaligus saya minta ijazah sama Habib Said Aqil Al-Munawwar. Di antara cara
ulama mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantara cara madh Rasulullah itu begini. Ba'asahu seterusnya terus bimillatin hanifiyatin. Terus beliau ngendikan tahdil kafah fahiman wa ghubiyah. Jadi agama ini tahdil kafah fahiman wa ghubiyah. Wa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Itu ketika saya tarik muti'an wa asiyah itu gimana? Bagaimana millah? Hadil millah ini bisa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Nabi kayak apa? Cerita orang baik yang ideal, yang melakukan imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Tapi Nabi juga ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa Quran mengajarkan kita kebaikan yang ideal? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladzina itu ideal. Ada lagi yang ideal disebutkan muhsinin itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas terusnya. Tapi Allah juga ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatin. Mereka yang asrofu Allah masih manggilnya ya ibadihi hamba-hambaku. Kamu kesini. Anibu ila rabbikum aslimulah. Kayak apa? Hadhil millah tarfuku bijamil mukallafin muti'an wasi. Sehingga Nabi ngertikan. Mangqala ila Allah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa wa in zana wa in sarqa. Itu kebetulan yang tanya itu Abu Dzar. Abu Dzar itu orang yang fikihnya itu ekstrim. Malah yang didhawuhi Nabi wa in zana wa in sarqa sampai tanya lagi. Ya Rasulullah tenane. Kebetulan Nabi pas itu bangun tidur. Iya, wa inzana wa insaraf. Sampai 3 kali. Saking Nabi itu karena beliau bantah terus sampai Nabi ngendikan ala rohmi anfi abi dzar. Oh dasar, terang ora paham-paham. Abu Dzar terus bilang wa in rohima anfu abi dzar. Meskipun begitu saya puas karena sudah mengkonfirmasi sampai 3 kali. Sehingga dalam kenangannya Ka'bul Ahbar, dalam kitab Khilyatul Auliya ketika cerita mana Ibu Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar ini orang ahli kitab yang maunya Islam itu terlambat. Karena nunggu data itu kurang 1 menurut dia. Di kitabnya dia itu kan masyhur itu Al-Hadits Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar qala alamani abit Taurata illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ka'bil Ahbar itu tahu Rasulullah itu maulid Makkah ini sudah benar. Wajiratu bil Madinah sudah benar, tapi beliau tidak menangi ada Sultanul Islam Fisyam. Sehingga cara beliau data ini kurang 1. Ketika Futuhat, Umar menaklukkan Syam. Dan Islam di Syam menjadi sultanah, menjadi sultan. Wa sultanuhu Fisyam. Singkat cerita dia akhirnya masuk Islam dengan data yang seketat itu. Akhirnya dia jadi penasihatnya Umar bin Khattab, masyhur. Ketika di antara yang diceritakan beliau adalah yalumunani ahbaru Bani Israel. Saya ini ketika ketemu orang-orang ulamanya Bani Israel sering dicibir, disalahkan. Annani dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahum. Nah, saya ini dikritik, disalah-salahin sama ulama Bani Israel karena saya ini masuk satu komunitas yang gaya pertamanya kayak ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi. Tapi summa jama'ahum, pada akhirnya jadi satu. Terus beliau baca kitab, baca Quran tadi, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina, tadi yang dibaca Profesor Kures. Faminhum dzalimun li nafsi. Gayanya kita ini kita dibagi, ada yang dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Tapi kata Nabi, haula kulluhum bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Tapi ternyata 3 orang ini semuanya di surga. Yang ngajari Quran, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, itu ya fil jannah. Tapi kalau di kampung-kampung itu gurunya itu perempuan cantik. Ya ada ustadz lelaki, ya agak kepikiran juga. Itu kalau diharamkan tidak jalan, dihalalkan fitnah. Tapi barokahnya agak-agak semu-semu ini yang bisa baca Quran di situ banyak. Ikutnya partai wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Jadi, ini cerita saja, nanti bisa ditasih sama beliau. Intinya kalau kita ngaji itu tadi, kita
kata Sayyid Muhammad yang paling masyhur, "Li'annal insan kullama tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas." Jadi al-insan idza tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Jadi tadi misalnya ada kiai besar diundang di kampung-kampung terbelakang enggak mau, jangan katakan sombong. Itu tidak membunuh pasaran kiai kampung. Yang datang puji tawadhu, yang enggak datang puji ngasih job. Kan enak kan? Semuanya benar. Semuanya apa? Loh, saya kalau bidang kemenang tidak datang karena ngasih jatah jenengan-jenengan ini. Kalau saya datang bisa majub ini. Ya ini sekaligus minta ijazah saya baca muqaddimah. Nah ini banyak keluarga saya sama dari keluarga langsung. Begini ya masalah ulumul Quran. Saya dulu kalau diajarin bapak itu sering beliau cerita. Kamu cari sisi ekstrimnya. Sisi ekstrim itu begini, misalnya hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi mereka yang takwa. Orang-orang idealis mengartikan takwa itu adalah orang-orang yang imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Itu orang ideal. Tapi faktanya Sayyidina Umar itu masuk Islam itu dengar surat Toha hina kana huwa kafir. Ketika beliau masih kafir. Beberapa sahabat dulu masuk Islam itu ketika mendengar Quran statusnya masih kafir. Sehingga ada bukti bahwa orang tidak mutakin juga bisa dapat hidayat Quran. Nah barokahnya kita baca banyak, Quran itu bukan sekedar hudal lil mutakin, tapi juga hudal linnas. Lalu dianalisis, oh jangan-jangan lil mutakin ini cara balaghah min babil iktifa, lil mutakin wa ghairihim. Buktinya ada ayat lain yang menyebutkan hudal linnas. Ini itu awal dari disiplin ilmu. Sehingga memang tidak bisa kita mengartikan Quran tanpa baca tafsir yang banyak. Kemungkinannya tadi tambah pintar atau tambah bingung tadi. Nah, soal kita tetap tidak bisa itu ya alhamdulillah memang manusia didesain wa kanal insanu dzaluman jahula. Jadi kalau kita bodoh itu sesuai rencana Tuhan memang itu. Jadi tidak usah disesali, biasa aja memang. Dari dulu juga sudah direncanakan kita ini berstatus wa kanal insanu dzaluman jaulah. Itu secara balaghah itu dzaluman banget, dolime jaulan itu banget bodohnya. Banget dolimnya itu begini, andaikan kita ini orang baik, itu juga enggak mesti baik. Tadi dawuh Pak Kuras itu, saya sering memberi analogi. Saya ini kata orang banyak, itu ketok. Kalau diundang di kampung, musola penceng itu kalau datang, kata orang-orang itu tawaduk. Tapi kata kiai setempat, itu mangan jatah kiai cilik Gus ini. Jadi yang satu bilang tawaduk Gus, yang satu bilang cek mentalan Gus, jatahku mbok jupuk gitu. Sehingga saya sering cerita ada acara manakiban. Biasanya kalau kiainya itu tuh Pak Said dapat ayam paling besar kalau kiainya. Kalau yang lainnya itu ya suwiran. Ya. Barokahnya saya tidak datang, yang dipakai itu kiai-kiai yang kira-kira mabadik fikih. Saya ini kan dianggap kiai kolyubi. Itu maturnunya sama saya itu maturun Gus jiran gak teko. Atau aku untuk suwiran gitu. Karena sekali saya yang datang itu ya kira-kira bintangnya saya. Jadi kadang-kadang antara tawaduk dan ngambil jatah itu enggak jelas. Nah ini pentingnya ngaji ijtihad. Makanya di sahabat kita muwafaqat. Ijtihad itu satu logika yang enggak konsisten. Sebab itu Rasulullah SAW itu kalau ngendikan apa saja. Itu ya juga dianalisis oleh sahabat. Misalnya begini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Tentu imam itu yang terbaik. Tapi di beberapa kejadian Akabiru sahabah itu pernah makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Itu orang yang kelas nasabnya, marganya itu jauh di bawah Abu Bakar Umar. Tapi beliau makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Bahkan beberapa riwayat yang Nabi ngendikan cara shorihan, itu sama sahabat masih dinego. Karena ada ranah ijtihad. Misalnya Nabi ngendikan, La tusolliyanna asra ila fi bani Quraidah. Ternyata mendekati Bani Quraidah kadati syamsu antahruba, matahari hampir terbenam. Sebagian sahabat berpikir kita harus sholat di sini karena matahari mau terbenam. Sebagiannya lain enggak, Nabi bilang jangan asar kecuali di Bani Quraidah. Separuh sholat asar, separuh enggak. Falam yu'annif ahadan minhum. Nabi enggak menyalahkan salah satu karena ini masalah apa? Ijtihad. Jadi ini matur juga Gus Samit, saya tadi dari rumah bilang sama keluarga, saya datang tapi mau pamit. Ini saya sudah mau jadi resi, mau uzlah.
Karena ya itu tadi, kalau saya ngisi terus itu apa tawadhu, apa nutup jatahnya orang lain itu juga gak jelas. Nanti hisabnya itu apa ya, gak jelas. Bapak itu sering ngajari gitu. Pak itu kiai sepuh jadi imam masjid istiqomah sekali sampai tua. Itu istiqomah apa mau digenti kan? Itu istiqomah atau enggak mau regenerasi. Jadi orang itu biar mikir. Saya beri contoh sekian pentingnya istihad. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idan sorofa min solatihi akbala aliyah nabi wajhi. Sehingga banyak orang, banyak imam kalau habis sholat itu langsung menghadap ke makmumin. Kalau di Indonesia menghadap ke timur. Tapi di beberapa tabwibnya Imam Bukhari atau Tarjamatul Bukhari, beliau menyebut itu lil mau'idhah. Buktinya setelah itu Nabi ngendikan ara'aitakum lailatakum hadhi. Kamu mimpi apa? Coba terangkan ke saya. Sehingga terus ada yang mempraktekkan boleh menghadap ke makmumin kalau li ta'lim atau lil mau'idhah. Tapi banyak juga ulama yang menganalisis itu bentuk maklumat anna sholata inqadat, bahwa sholat itu selesai. Takutnya Nabi kalau tetap menghadap ke barat sesuai bentuk duduk tawarruk atau tahiyat akhir atau itu nanti dikira Nabi fi sholat. Sehingga orang yang datang kemudian Allahu Akbar makmum sama Nabi itu bahaya betul dalam bab sholat. Karena rabtus sholat biman laisa fi sholatin. Berarti makmum tadi menggantungkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Sehingga dibutuhkan sikap memaklumatkan kalau sholat itu inqadhat. Dengan cara apa? Boleh menghadap ke timur, boleh menghadap ke utara kalau dalam konteks Indonesia. Kalau kata Imam Syafi'i, ja'alul makmumin janibal yamin, berarti orangnya menghadap ke utara kalau. Nah, analisis-analisis seperti ini penting karena Nabi memang enggak konsisten. Kadang akbala aliyah nabi wajhi, kadang istaghfaro salasan suman sorofa, kadang apa. Sehingga barokahnya ilmu itu akan luar biasa. Tadi juga disebutkan menyangkut bid'ah. Kalau sampean belajar ulumul hadis, Sayyid Muhammad menulis dalam kitab Babul Farad. Kalau bid'ah itu artinya yang enggak pernah diajarkan Nabi itu berapa? Kejadian zaman Rasulullah yang Nabi membenarkan sesuatu yang Nabi sendiri itu tidak tahu. Masyhur itu ada sahabat ketika i'tidal bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita tahu ajaran Nabi adalah Rabbana lakal hamdu bil samawati atau mil as-samawati wal ardh. Sehingga setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat itu diam. Karena takutnya Nabi menyalahkan. Ternyata Nabi ngendikan, tadi siapa yang melafadzkan itu? Fa inni ra'aitu isna asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Anggap ini kontes kecerdasan, makanya beliau itu cerdas banget. Ben sawangane ana kiye Jawa cerdas, ibu-ibu cerdas. Ajane kula niku nggih sungkan. Enggak, saya tadi melihat 12 malaikat, wa fi riwayatin salasina malakan, itu ada beberapa riwayat. Yang mereka itu berebut menulis siapa yang menulis pertama. Saking indahnya kalimat itu. Terus ada orang bilang, ha ana ya Rasulullah, tadi saya. Itu min ghairi sabqit ta'lim, tapi tidak mengajarkan itu dulu. Terus Sayyid Muhammad melihat lagi peristiwa Bilal. Ya Bilal, kamu itu punya ngalaman apa sih sampai saya mendengar dafana alaika fil jannah. Saya melihat Qur'an alaika fil jannah. Ketukan sandal kamu di surga. Bilal cerita, saya tidak pernah wudhu gini-gini kecuali saya sholat dengan wudhu itu. Dan banyak lagi amal-amal sahabat yang min ghairi sabqit ta'lim kemudian di-ACC oleh Nabi. Andai kan bid'ah itu yang belum diajarkan Nabi, tentu semua itu salah. Kowe sing marahi sapa? Ora tak warai kok kreasi dhewe. Fa antal musyarri'. Tidak, Nabi ternyata mengiyakan. Yang ketiga yaitu peristiwa kulhu. Ada imam di Masjid Kuba, kila fi syariatin itu. Nabi arsala syariatan itu selalu kalau imam itu baca kulhu. Sampai makmumnya itu jenuh karena main kulhu terus. Singkat cerita si imam ini dilaporkan, ya Rasulullah imam yang kau tugaskan ke kita ini main kulhu terus. Itu gimana ya Rasulullah? Tapi Nabi karena bijak panggil orang itu, dipanggil. Kenapa kamu sering baca kulhu? Li anna surat al-ikhlas sifatur rahman fa ana uhibbuha. Itu surat yang benar-benar hanya nerangkan Allah sehingga saya suka. Kalau surat lainnya itu kan surat proposal. Misalnya Anda bilang uji budak watadai terus dongo. Banyak sifatnya Allah yang kamu suka itu karena terkait Anda. Kalau ini enggak ada yang terkait kita, murni tentang Allah. Sehingga saya suka. Makanya disebut suratul ikhlas. Kalau Anda baca Ar-Rahman mesti terus hanya irhamna. Anda baca Ghafur terus ighfir lana. Jadi kepentingan Anda langsung diungkapkan. Apalagi yang Al-Mujib.
Wah, langsung kemana-mana hajatnya disampaikan semua. Kamu yang punya utang, Allah yang kamu libatkan gitu. Ya kan? Kamu yang ingin wahyu, Allah kamu libatkan. Ya Allah, masih disuruh enggak konangan itu kan. Enggak ikut Allah, enggak ikut utang, kamu libatkan suruh nyaur gitu kan. Tapi kalau surat Ikhlas tidak ada itu semua. Tidak ada mujib, tidak ada rahman, tidak ada, pokoknya tentang Allah saja. Maka saya suka. Sehingga disebut surat Ikhlas karena orang baca surat Ikhlas itu pasti ikhlas karena ada terkait tentang kita. Tapi apa kata Nabi? Barusan Jibril datang memberitahu Allah itu suka kamu. Akhbirhu annallaha yuhib. Orang itu senangnya bukan main. Nah barokahnya ngaji seperti ini kalau Anda melihat imam main kulhu saja, orang alim alama itu pasti baca hadis tadi. Tapi Imam Ahmad tuh gak suka ada orang sering baca kulhu, ini cerita ijtihad. Gak suka. Beliau dikasih tahu ini kampung ini sering baca Yasin, kampung ini sering baca kulhu. Marah besar Imam Ahmad. Ayuh jarul Quran. Ayuh jaru ghairu suratil Ikhlas. Ayuh jaru ghairu surati Yasin. Memangnya Quran hanya kulhu. Kamu ridho kalau Quran lainnya gak dibaca. Kamu ridho kalau surat lainnya agak populer, yang populer Yasin terus. Lam yakun se'unnal Quran mahjura. Enggak boleh Quran jadi mahjur. Harus dibaca semua. Ya tapi kan kaidah kita ada saja ulama yang mengatakan malaidroku kullu, laidroku kullu. Kalau tidak bisa semua ya kullu. Nah, ya istilah-istilah ini yang bikin kita ini ya seneng ya kadang mangkel gitu. Karena ya mangkelnya itu kok mereka yang ulama tidak kita itu. Ya kadang-kadang mangkal ya. Ya mangkal seneng. Saya itu pengagum kitab usul karena mbah saya itu al-usul. Yang saya seneng ya tadi logika yang dibangun. Tapi saya pastikan al-usuli ini di antara kaidah terakhirnya itu at-takmil idza ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Berarti at-takmil idza ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Sehingga kiai-kiai Jawa itu kalau misalnya negur orang sepuh. Saya sering diceritani kiai-kiai kampung itu. Ada orang sujud tuh gini, Beb. Setelah ditegur, Mbah kalau gini lebih sah. Enggak membenari peci malah paginya enggak sholat lagi. Jadi makanya kiai Jawa itu malas negur karena jadinya enggak dibenahin, jadinya enggak sholat. Jadi itu masuk kaidah at-takmil idza ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Jadi kalau dipaksakan ideal itu malah al-aslunya hilang. Makanya kitab ini yang saya baca, kitabnya Imam Syatibi. Asy-Syatibi itu ada dua, ada Asy-Syatibi al-Usuli, ada Asy-Syatibi yang al-Muqri, yaitu yang ngarang Khirzul Amani itu ya. Nah itu ini nanti saya baca beberapa kaidah dalam ulumul Quran. Jadi ijtihad itu tidak bisa tidak benturan. Saya sering cerita di mana-mana. Dulu Imam Syafi'i itu pengagum kemiskinan karena kalau orang miskin itu tidak ada hisabnya. Oh senangnya bukan main dengan miskin. Selain faktanya miskin, senang tapi dengan orang miskin. Karena ada hisab. Setelah ngaji sama Imam Malik, beliau tanya, siapa orang yang selevel jenengan ya Malik? Ya dulu ada Imam Abu Hanifah, sekarang sudah wafat. Tapi ada muridnya. Namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah beliau datang, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di meja tamu. Ngitung uangnya di meja tamu. Uangnya. Imam Syafi'i itu ngelus dodo. Orang sealim ini kok kedonyan ya. Tapi kata Muhammad Hasan Asy-Syaibani, kalau kamu orang soleh gak boleh punya uang, gak boleh kaya, ini tak kasihkan sama lonte, sama koruptor, sama tukang dugem, tukang tukang judi. Jangan, kalau dipakai orang fasik nanti gak karu-karuan. Jenengan saja. Baru sadar, iya ya. Kalau yang orang soleh kere semua, yang fasik kaya, berarti ada syauqatu dzalim ala soleh. Ada syauqatu dzalim. Kayak apa bahayanya? Ada saltonatul fasik ala soleh. Semenjak itu Imam Syafi'i itu tuh sampai fatwa berlebihan. Orang Islam yang bisa kaya kok miskin haram. Kuat beli alpat kok beli keri tua haram. Terus berlebihan. Kalau Gus Ilmi kuat jabat kok enggak haram. Pokoknya terus ekstrim. Sampai al-Islam ya wala yulale. Terus kata kiai-kiai Jawa yang alhamdulillah banyak yang miskin juga. Komentarnya lucu, Beb. Wes ngerti, Mbah, cuma ora kelar. Artinya punya selera kaya itu kita sudah punya, jangan haramkan, semuanya tahu kok. Cuma enggak mampu, jadi sudah salah no. Tapi barokahnya itu Imam Syafi'i menjadi tahu bahwa bukan sekedar
ahyini miskinan wa amitni miskinan, tapi Nabi juga pernah ngendikan nikmal malu soleh lil mar'is soleh. Bahkan Imam Syarani ngendikan, kamu murid-murid saya harus jadi orang kaya. Kenapa Imam Syarani? Bukan kan kita disuruh zuhud. Nanti kamu kebingungan baca ayat ini, terus beliau baca anfiku. Artinya kalau kamu miskin pas baca anfiku mimma razaqnakum kamu bingung karena kamu nasibnya yunfakun. Qur'annya itu yunfikun, bukan yunfakun. Yunfikun itu memberi, bukan diberi. Jadi, itu istihad. Maksudnya ini istihad. Jadi istihad itu sesuatu yang harus kita buka. Ya seperti inilah. Saya tidak tahu ini Gus Hamid ngundang saya ini apa ganjaran apa enggak. Kalau melihat senang orang alim, silaturahim ya ganjaran. Tapi kalau tanyakan santri saya yang sekarang mungkin baru sorogan sama saya ikhya apa? Ganggu saja bodoh kerapnya. Tidak tahu nanti yang didengar Allah itu komennya yang di sana dianggap sini pengganggu. Apa yang didengar Allah itu silaturahim dengan keluarga kerapnya. Tidak tahu. Kulun muhtamilun. Kalau di mu'in wa fihi nadhurun itu. Supaya ya ini masalahnya masalah ijtihad. Enggak bisa.